Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Hari ini saya Nur Hikmah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangkalan akan melakukan coaching bersama dua teman saya, yaitu beliau adalah saya Ivan Habibi sebagai coach dan saya Istito A sebagai observer. Dan saya sendiri akan berperan sebagai coach. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Nurul perasaan dan kabarnya hari ini? Alhamdulillah Gusti, kabar saya baik, sehat. Bagaimana dengan kabar Gusti hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, di sini Ibu akan melakukan agenda percakapan coaching ya Bu? Ya, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan kemarin ya Bu ya, saya sudah menghubungi Gusti bahwa hari ini saya dan salah satu teman saya akan melakukan percakapan dengan teknik coaching. Dan terima kasih juga kepada Gusti yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi observer kami hari ini. Terima kasih Gusti. Ya, sama-sama Bu Nurul. Nah, di sini saya kan sebagai supervisornya ya Bu ya, observernya. Jadi saya akan memberikan penilaian dari percakapan coaching Ibu yang nanti saya nilai yaitu kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari coachingnya? Yang saya ketahui adalah satu, mendengarkan dengan aktif. Lalu yang kedua, kehadiran penuh. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Saya berharap bisa memberikan tiga-tiganya Ibu. Tapi kalau merujuk pada kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan kehadiran penuh Ibu. Jadi saya akan mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh coach saya. Begitu Gusti. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan apa Bu? Indikatornya adalah ketika coach sudah menemukan solusi atas permasalahan yang akan nanti diceritakan kepada saya itu. Gitu. Baik Ibu, silahkan kegiatan coachingnya untuk dimulai. Terima kasih Gusti, akan saya panggil teman saya dulu ya. Iya Bapak, Ibu. Monggo Pak. Selamat siang Pak Ivan. Alhamdulillah selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Tadi sudah menunggu ya Pak ya. Iya. Sesuai yang sudah kita bicarakan di pesan WA kemarin ya Pak ya, kita sudah membuat agenda untuk bertemu hari ini. Apa nih yang mau Pak Ivan bicarakan dengan saya hari ini? Gini Bu, saya pinginnya ketemu sama Ibu itu dalam rangka saya ingin bermusyawarah ya. Saya ingin bermusyawarah tentang keluh kesah saya, perasaan saya yang selama ini mengganjal di dalam lubuk hati saya. Beberapa hari ini memang saya sangat sibuk sekali karena ada kegiatan sekolah juga, ada kegiatan kedinasan juga. Nah, cuman permasalahan yang saya hadapi ini adalah bagaimana semangat anak-anak, murid-murid itu, terutama di saya karena di lingkungan pedesaan itu kurang maksimal cara sekolah. Jadi prioritas untuk sekolah itu sendiri sepertinya dikesampingkan. Apalagi ketika ada kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan, berbau konser, musik, nah, itu berakibat bahwa besoknya itu akan tidak masuk sekolah. Nah, karena menganggap sekolah itu tidak penting, jadi sekolah itu nomor 2. Nah, itu yang menjadi keresahan saya, sehingga beberapa hari karena di luaran itu banyak sekali kegiatan hajatan saja, anak-anak itu mengikuti itu jadi tidak masuk di sekolahan. Jadi Pak Ivan hari ini akan curhat ya Pak ya, atau berbincang tentang semangatnya anak-anak dalam pembelajaran yang
menurun ya Pak Iya. Terganggu dengan kegiatan yang ada di lingkungan mereka. Iya. Gitu ya. Oke. Iya, Bu. Baik Pak. Dari pembicaraan kita hari ini, di tujuan akhir nanti apa yang ingin Pak Ivan dapatkan? Saya itu menginginkan begini. Jadi anak-anak itu sekolah itu jadi prioritas utama. Karena masa depan anak-anak itu bukan hanya ditentukan dari sebuah bangku sekolah, emang betul. Nah, tetapi sekolah itu bagian dari jendela ilmu. Nah, di mana ketika anak-anak itu bersekolah, di situ ada ruang interaksi, di situ ada ruang bacaan, belajar masalah karakter, belajar masalah adat istiadat dan sebagainya. Jadi yang saya harapkan itu nanti anak-anak itu dalam proses di sekolah itu menjadi sebuah prioritas kembali. Jadi pentingnya sekolah, menyadari bahwa sekolah itu sangat penting, menyadari bahwa masa depan saya itu dilakukan ketika saya ini bersekolah. Kenapa? Karena memang harapannya itu kan ke depan ketika anak-anak itu sudah punya ijazah, bisa bekerja dengan maksimal, bekerja dengan layak sesuai dengan ijazah yang mereka punya. Nah, itu adalah yang ingin saya capai, yang saya ingin lakukan terhadap anak-anak. Menurut Pak Ivan, kondisi anak-anak di sekolah Pak Ivan, jika kita bentuk skala nih Pak, 1 sampai 10, ada di posisi berapa Pak anak-anak saat ini? Skala ketika dikaitkan dengan rasa ingin belajar, skalanya itu mungkin 4. Jadi sangat rendah sekali. Nah, jadi dari nilai angka 4 prioritas sekolah itu sebenarnya saya ingin tidak jauh-jauh ke angka 7 atau 8 saja, itu sudah sangat baik menurut saya. Jadi lompatan yang luar biasa nantinya ketika anak-anak menjadi sebuah sekolah itu menjadi prioritas utama dalam masa depannya. Berarti Pak Ivan ingin ada kemajuan minimal 3 poin ya Pak ya? Minimal atau Iya. maksimal Pak Ivan? Ya minimal 3 Minimal poin. 3 poin dari yang Ya. saat ini ada di Iya. sekolahnya Pak Ivan. Baik. Menurut Pak Ivan, apa kekuatan Pak Ivan untuk mencapai tujuan yang sudah Pak Ivan tadi bicarakan? Kekuatan saya secara sarana di sekolah itu sudah memenuhi, ya, sudah terpenuhi semuanya, baik secara gedung, secara peralatan itu juga sudah ada. Nah, jadi itu sebagian dari kekuatan saya di sekolah. Yang kedua, kekuatan saya karena saya salah satu guru yang memiliki kriteria profesional gitu ya. Nah, karena sudah mendapatkan sertifikat pendidik, artinya guru yang profesional, sehingga saya berharap dengan adanya sertifikat pendidik yang saya miliki, itu bisa mendongkrak, bisa membuat kemajuan cara belajar murid itu bisa lebih meningkat gitu. Berarti Pak Ivan ini sudah memiliki kekuatan atau peluang yang memadai ya Pak di sekolah ya? Iya. Baik, keresahan ini dirasakan Pak Ivan sendiri atau bagaimana dengan guru-guru yang lain Bapak? Sebenarnya teman-teman sendiri itu juga merasakan hal yang sama. Nah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya teman-teman yang melakukan komunikasi dengan saya tentang keadaan murid yang seperti yang saya alami. Keadaan ini tidak hanya saya rasakan, memang beberapa hari ini teman-teman juga curhat ke saya tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ya, mungkin dengan saya bisa sharing sama Bul,
saya bisa menemukan solusi bagi diri saya untuk bisa anak-anak bisa meningkatkan kemampuan potensi untuk ke sekolah. Selama ini apakah Pak Ivan sudah pernah melakukan aksi Pak untuk memberikan motivasi kepada mereka agar bisa lebih bersemangat lagi ke sekolah? Kegiatan untuk motivasi pada anak-anak itu saya lakukan setiap hari Senin ketika pelaksanaan upacara bendera. Itu setiap hari Senin pagi kita melaksanakan motivasi tentang anak-anak betapa pentingnya belajar itu untuk masa depan, bahwa ketika berada di sekolahan itu adalah sebuah interaksi yang sangat kompleks, interaksi yang komprehensif terhadap semua kegiatan pada diri kita. Nah, di situ ada guru selaku orang tua kita yang ketiga, gitu ya. Kemudian di situ ada ilmu yang harus kita junjung tinggi, gitu. Jadi kegiatan itu, motivasi itu seringkali kita sampaikan pada saat kegiatan upacara. Mendengar kegiatan yang sudah Pak Ivan lakukan dengan memberikan motivasi kepada siswa, selain itu Pak, apakah ada hambatan dalam dalam meningkatkan potensi anak-anak untuk belajar, untuk lebih giat lagi dalam belajar di sekolah, Bapak? Hambatan yang terjadi itu adalah komitmen terhadap wali murid terhadap anaknya masing-masing. Kenapa kok seperti itu? Karena selama ini peran serta wali murid terhadap peningkatan kemampuan anaknya untuk bisa mendorong anaknya itu untuk berangkat ke sekolah, menyupport ke sekolah, itu kurang. Hal itu sebagai wujud ketika kami mengadakan pertemuan wali murid, itu tidak sampai 90% yang hadir. Nah, hal ini kan menjadi bukti bahwa memang kita memerlukan dukungan dan kolaborasi secara utuh terhadap potensi anak-anak, cara belajar anak-anak di sekolah, supaya anak-anak bisa melakukan eksplorasi diri dalam mengembangkan cara belajarnya. Itu adalah hambatan yang saya dapatkan. Lalu dari hambatan yang Pak Ivan alami, menurut Pak Ivan solusinya bagaimana ya Pak ya? Saya mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah. Saya sudah curhat ke kepala sekolah bahwa saya menginginkan adanya sebuah dukungan dari semua stakeholder, baik itu kepala sekolah selaku pimpinan, kemudian masyarakat sekitar yang mengawasi tingkah laku anak, dan kemudian orang tua, untuk bisa berkolaborasi bersama, hadir di sekolah, mungkin dalam waktu dekat atau kapan kita mengundang mereka untuk bisa kita membicarakan ini, sehingga permasalahan ini diketahui oleh wali murid, diketahui oleh komite, sehingga juga ada sebuah perhatian secara intent dari wali murid untuk bisa mendorong anaknya pergi ke sekolah untuk belajar yang lebih giat, gitu ya. Jadi selain membuat pertemuan ya Pak ya, di sekolah untuk memberikan penguatan atau memberikan apa ya Pak ya pada wali murid, apakah dari Pak Ivan sendiri ada rencana untuk memberikan apa ya Pak ya, selain motivasi kepada siswa yang bisa dilakukan agar
potensi atau kemauan mereka dalam belajar itu bisa meningkat lagi, Pak? Yang ingin saya lakukan itu berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dari komite serta wali murid, bisa kita undang bersama di sekolah, kemudian kita mau menyampaikan nih hasil evaluasi kita terhadap murid-murid ini. Nah, sehingga nanti ada perhatian, yang saya harapkan itu ada perhatian penuh dari para stakeholder untuk bisa menambah motivasi peserta didik untuk melakukan kegiatan di sekolah. Nah, itu yang menjadi solusi secara internal. Nah, secara eksternal, saya juga mengikut sertakan anak-anak dalam kegiatan dan event-event di luar sekolah. Nah, ada yang tingkat kabupaten, kemarin kita mengikutkan anak-anak untuk pertandingan futsal tingkat kabupaten. Nah, meskipun hasilnya itu tidak sesuai yang kita harapkan, tetapi membangkitkan motivasi anak-anak bahwa di sekolahan itu mengembangkan seluruh potensi yang ada, baik akademik dan non akademik. Nah, itu bagian stimulus saya untuk bisa merangsang anak-anak untuk bisa melakukan lebih giat lagi untuk hadir di sekolah. Baik, Pak Ivan. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ivan ya. Untuk kedepannya nih, apa rencana yang akan Pak Ivan lakukan untuk membangkitkan lagi minat belajar anak agar lebih bersemangat lagi untuk bersekolah, untuk belajar di sekolah Bapak? Saya akan menyiapkan beberapa metode yang akan saya terapkan di saat pembelajaran, termasuk media pembelajaran yang akan saya gunakan supaya lebih menarik, lebih nyaman, lebih membangkitkan anak-anak dalam fokus untuk belajar. Karena anak-anak belajar itu juga memerlukan sesuatu dan situasi kondisi yang enak bagi dirinya. Nah, pembelajaran itu nanti saya kolaborasikan dengan teman-teman sejawat saya, sehingga terjadi sebuah kolaborasi yang utuh. Sehingga tidak hanya saya nanti yang menerapkan itu, tetapi teman-teman semua bisa mengimbaskan dan melakukan hal yang sama. Sehingga terjadi sebuah lingkungan sekolah yang sangat kondusif dan sangat nyaman. Baik, bagaimana dengan waktunya? Kapan Pak Ivan akan memulai itu? Waktu yang saya harapkan itu untuk melakukan pertemuan dengan wali murid dan kepala sekolah dalam waktu dekat ini, sebelum adanya penilaian akhir sekolah. Nah, kemudian media pembelajaran yang akan saya lakukan ketika jam saya nanti sudah melakukan pembelajaran, saya akan mulai secara langsung. Jadi itu sudah saya siapkan media pembelajarannya, model belajarnya, strategi belajar saya juga, yang mengedepankan siswa. Saya harus menuntun siswa, memberikan sesuatu yang nyaman bagi siswa, sehingga nanti anak-anak bisa termotivasi, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di Pelagayan dengan nyaman. Luar biasa sekali ya Pak Ivan ya. Berarti nanti Pak Ivan akan berkolaborasi atau melibatkan siapa saja Pak? Yang saya libatkan itu teman sejawat saya, seluruh mapel, itu saya libatkan, kemudian kepala sekolah, karena saya akan meminta dukungan secara penuh, termasuk akses penggunaan peralatan-peralatan sekolah, sarana-sarana sekolah, sehingga bisa kita optimalkan seluruh kekuatan yang ada di sekolah secara sarana dan prasarana, untuk bisa membangkitkan semangat murid dalam belajar.
sepertinya ini ya sudah berada di sesi akhir ya Pak ya. Pertanyaan terakhir yang akan saya ajukan Pak Ivan, apa komitmen Ivan terhadap aksi yang sudah Bapak rencanakan tadi? Komitmen saya terus secara kontinu atau istiqomah atau konsisten, saya akan melakukan hal ini, terus berkolaborasi dengan teman sejawat, terus memberikan sebuah layanan pendidikan yang menuntun bagi anak-anak, karena anak-anak harus berkembang sesuai dengan zaman dan keberatnya, sehingga apa yang menjadi tujuan saya, apa yang menjadi keinginan saya bisa terwujud secara maksimal dan bisa kembali ke peserta didik dan murid-murid itu bisa melakukan pembelajaran secara maksimal. Luar biasa sekali ya Pak. Terima kasih Bu. Baik Pak, Pak Ivan, dari percakapan kita dari awal tadi sampai terakhir, apa yang bisa Bapak simpulkan? Yang saya simpulkan dari perbincangan kita, saya menemukan beberapa solusi terhadap permasalahan saya. Di antaranya saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, meminta dukungan wali murid, meminta dukungan komite, lingkungan sekitar. Nah, kemudian saya harus menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih menarik, lebih variatif, dengan memberikan sentuhan-sentuhan yang tidak membosankan. Itu mungkin yang ada. Jadi Pak Ivan sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Ivan ya. Bagaimana perasaan Pak Ivan setelah kita berbincang-bincang dari tadi Pak? Alhamdulillah perasaan saya sekarang lebih lega, perasaan saya lebih enjoy, lebih enak. Terima kasih banyak Bu Nurul atas waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya, sehingga kedepannya saya bisa melaksanakan apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan ini. Baik. Terima kasih banyak. Terus semangat Pak Ivan ya untuk Terima kasih Bu. melaksanakan rencana yang sudah kita bicarakan tadi. Pak Ivan, terus semangat Pak dalam memberikan pembelajaran yang berarti dan bermakna kepada siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Semoga apa yang Pak Ivan tadi rencanakan dan solusi yang Pak Ivan temukan dapat berjalan sesuai dengan yang Pak Ivan harapkan. Semangat Pak Ivan. Terima kasih, Dan Bu. saya berharap setelah nanti Pak Ivan melaksanakan rencana tersebut, kita bisa berbincang lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Nurul, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Nurul? Alhamdulillah Bu Isti, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Ivan. Saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita ya Bu ya, dari mulai tujuan, identifikasi, lalu ada rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Sudah saya tanyakan sesuai dengan alur cerita, dan coach yaitu Pak Ivan sudah menjawab dengan sebaik mungkin. Lalu untuk indikatornya, alhamdulillah Pak Ivan sudah menemukan solusi dari permasalahan atau keluh kesah yang sedang beliau hadapi. Dan tadi saya juga sudah menanyakan bagaimana perasaan beliau. Alhamdulillah beliau menjawab bahwa sudah merasa lega dan merasa senang ada yang bisa mendengarkan segala unek-uneknya ya Bu ya, atau segala keluh kesahnya gitu. Alhamdulillah Bu, kalau itu terjadi saya juga ikut senang. Tadi berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, Ibu sudah menyampaikan banyak hal untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pak Ivan. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Ivan benar-benar menjawabnya dan bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Luar biasa sekali
Ibu sebagai coach luar biasa telah menjalankan tugasnya dan sudah sesuai dengan alur titah. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan beserta Pak Ivan? Dari ketiga kompetensi yang tadi disebutkan Ibu, saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya ini bisa memberikan pertanyaan yang lebih lagi, lebih mendalam dan lebih menggali dari setiap keterangan yang diberikan coach. Jadi saya ingin lebih mengembangkan lagi keterampilan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk dua kompetensi yang lainnya, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, menurut saya sudah saya lakukan Ibu. Luar biasa sekali ya dengan Ibu Nurul ini. Demikian hasil dari supervisi yang saya lakukan pada Ibu selaku observer. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlaku dan berlanjut. Demikian saya akhiri kan. Terima kasih banyak Kristi sudah meluangkan waktunya untuk menjadi observer saya hari ini. Ya, sama-sama Bu Nurul. Terima kasih Kristi, sampai jumpa di lain Ya. waktu. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.